PLT Ketua, Ibu Sri Wardani, Pak Wayan, Pak Jeff, dan Pak Kemas yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farudin, hampir lupa lagi saya. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa ketemu. Sekalipun tanpa tatap muka, tapi kita bisa melihat wajah masing-masing dan bisa mendengar audio kita masing-masing. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, adapun tujuan kita mengadakan pertemuan pada hari ini adalah untuk mengancah beberapa permasalahan yang ada pada PWRI saat ini. Beberapa waktu yang lalu saya menerima tamu dari Mesuji yang pernah kita datangi bersama Pak Jeff. Beliau membawa usulan dan permintaan Pak Bupati agar supaya PWRI di Mesuji bisa segera diresmikan dan dilantik. Kemudian juga tulang bawang juga sudah siap untuk dilantik. Yang jadi permasalahan kita utama adalah satu adalah mengenai masalah tulang bawang barat yang sampai saat ini belum bisa tertembus oleh kita, karena saya terus terang tidak ada satupun juga yang saya kenal di sana, sehingga tidak ada komunikasi ke sana. Kemudian kedua, permasalahan Lampung Utara, Pak. Lampung Utara ini sampai detik ini sudah tidak ada gerakan sama sekali, karena apa yang diharapkan dia terhadap Pak Bupati tidak bisa tercapai. Kemudian, dan ini kita sudah menerima protes dari beberapa tokoh pensiunan. Lanjut aja Pak, lanjut. Kita sudah menerima protes dari beberapa tokoh pensiunan di sana, seperti Pak Jonis Idris, kemudian lain-lain yang sudah kita kenal. Pak Jonis Idris ini mantan ketua DPR Waikanan yang saat ini pensiun kembali ke Kota Bumi. Dan dia meminta supaya kita ketemu dengan Bupati karena tidak mempunyai pengharapan kepada ketua yang saat ini. Untuk itu saya mohon pertimbangan daripada bapak-bapak dan ibu-ibu mengenai Pak Yamin, mengenai kondisi Pak Yamin, ketua kita di sana, yang sudah kita lantik hampir 7 bulan, bukan dilantik, yang sudah kita keluarkan SK-nya hampir 7 bulan lebih, tapi ternyata tidak satu gerakan pun dilaksanakan. Oh, miring ya Pak? Gambarnya miring. Ini. Ya. Pak, nanti kalau di bagus. Nah, jadi dalam hal ini saya juga minta pertimbangan daripada bapak-bapak mengenai masalah kondisi kepengurusan kita di Lampung Utara. Kemudian permasalahan yang sangat mendesak harus kita pecahkan, Pak. Ini ada undangan baik secara telepon daripada Sekjen, baik secara undangan daripada Pak Sekjen untuk hadir pada ulang tahun PWRI yang ke-54, ulang tahun yang ke-54 yang akan diadakan di Banjarnegara. Banjarnegara, Jawa Tengah. Itu undangan secara virtual sudah kita terima, tinggal menunggu undangan secara resmi. Dan meminta supaya tim kesenian Lampung yang di bawah pimpinan Ibu Sri bergabung dengan tim kesenian DKI untuk mengadakan hiburan di sana. Untuk itu saya mohon pendapat daripada bapak-bapak sekalian. Kedua, sedangkan yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga ini Pak, yang sangat penting sekali. Saat ini kita selama COVID ini kita tidak sama sekali ada
apa gerakan daripada PWRI ini, dan tidak ada sama sekali kemampuan kita untuk berbuat, sehingga apa ya Pak, sehingga betul-betul keadaan kas kita dalam keadaan kosong. Kalau yang saya persiapkan di kas saat ini, kalau ada terjadi hal-hal yang sangat-sangat penting sekali, umpamanya kemarin kita menerima musibah meninggalnya istri Pak Progo Nurjaman, kita mampu mengirim karangan bunga ke Jakarta. Kemudian meninggalnya istri Ketum, juga kita mampu mengantisipasinya dengan berkirim karangan bunga di sana. Bahkan karangan bunga kita adalah yang pertama tiba di rumah Pak Ketum. Oleh karena itu, saya mohon kiranya dicarikan jalan pemecahan bagaimana caranya sehingga kas kita bisa kita andalkan di dalam hal-hal yang sangat-sangat mendesak. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kiranya sementara itu dulu kita berikan apa langkah yang harus kita ambil, terutama mengenai masalah mesuji, kemudian masalah tulang bawang, kemudian masalah tulang bawang barat, kemudian masalah Lampung Barat yang juga sudah siap untuk dilantik, mereka menunggu kita, juga pesisir barat. Lampung Barat dan pesisir barat juga sudah siap. Harus sekarang kita bicarakan apakah harus kita lantik secara temu muka, apakah kita laksanakan secara virtual. Nah, ini yang saat ini sangat dibutuhkan pendapat dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan satu hal yang mohon persetujuan daripada pertemuan ini, bahwa apakah kita harus untuk mengirimkan utusan ke Banjarnegara, karena di luar rencana, di luar ini Ibu Sri itu sudah mempersiapkan tim yang akan berangkat ke Banjarnegara, tinggal kalau memang disetujui oleh kita. Demikian sementara Pak Sur, Pak Jeb dan lain-lain semuanya. Adapun mengenai masalah yang sangat mendesak sekali adalah tugas Pak Kemas Haidir menyusun anggaran yang seharusnya Pak Edi Sudarno hadir pada sore hari ini sehingga bisa memberikan arahan-arahan, karena kita tahu semua bahwa apa yang akan diberikan oleh pemerintah daerah itu khusus untuk pembinaan, tidak boleh membeli ini itu sama sekali. Di dalam hal ini kita nanti saya minta Pak Haidir bicara khusus dengan Pak Darno untuk membicarakan mengenai masalah anggaran yang akan kita ajukan pada gubernur. Dan jangan lupa bahwa anggaran yang akan kita ajukan ini paling lambat Oktober harus sudah masuk semuanya ke kantor gubernur. Demikian sementara Pak Sur, Pak PLT Ketua, Ibu Sri, dan Pak. Iya, demikian Pak Jeff. Saya persilakan untuk dilanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, pimpinan rapat, bapak-bapak pengurus harian yang lain. Alhamdulillah syukur kita masih ditemukan dalam rangka rapat pengurus harian. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Iwan berkaitan dengan pendanaan, terutama yang pertama pendanaan, kemudian pelantikan dan lain-lainnya. Khusus untuk pendanaan ini memang pertama kita penjelasan dari Pak Bendahara, kira-kira dana kita yang masih di stok 6 itu ada berapa miliar lagi begitu. Kalau memang masih banyak ya kita gunakan itu. Nah, kalau tidak ya harus carikan jalan keluarnya. Nah, dalam hal ini tentunya yang paling penting adalah pemberdayaan pengurus yang ada. Nah, selama ini mungkin kita agak sedikit
teledor dalam hal ini pemberdayaan sumber daya yang ada di dalam. Yang pertama mungkin kita pernah menyepakati ada sumbangan sukarela tanpa tekanan. Nah, waktu itu kita sempat jalan. Putus-putus Pak Jeb. Setelah itu terhenti. Bisa lebih kenceng sedikit. Lebih kenceng ya? Putus Pak Jeb. Putus ya? Aduh. Sambung dong. Pak Jeb. Ya. Jadi kita galak lagi mungkin sumbangan itu, tapi ada minimalnya berapa begitu. Sehingga bisa dibayar tahunan atau setengah tahunan. Gitu. Jadi kalau umpamanya sekian 50.000 gitu, kalau setengah tahun kan 300.000 itu. Nanti mungkin sekali di transfer ke rekeningnya Pak ini udah 300.000 kali sekian. Ya kalau lebih ya syukur-syukur. Kemudian dan itu diputuskan saja lah, dan tidak perlu kita takut ada yang nolak. Yang nolak ya memang itulah mungkin menolaknya alasan dengan alasan terus. Tapi kita teruskan aja nih. Kemudian kita juga memberdayakan di pengurus itu kan ada bidang yang membidangi usaha. Yang ketua bidangnya itu Pak Mardi dan kawan-kawan. Nah itu ya kita dengarkan dulu apa. Siapa tahu ada yang mau berkebun melon gitu ya. Nah gitu ya. Atau seperti Banten itu ada usaha rumah tangga masing-masing dibebankan untuk membuat tanaman sayuran hidroponik. Nah, masing-masing pengurus itu ada hidroponik, berjualan ke supermarket kan ada penghasilan. Kemudian perlu juga mungkin Pak Iwan sedikit cawe-cawe sama kita, mungkin selama ini ada nggak kira-kira dari kabupaten kota itu ada donasinya ke pengurus provinsi? Apakah dari pembinanya, bupatinya, wali kotanya, atau dari pengurus kabupaten kota? Apakah ada kontribusinya ke kita berupa bantuan dana? Terutama dari bupatinya. Ya mungkin yang nanti bisa menjelaskan Pak Iwan lah itu. Karena Pak Iwan yang sudah malang melinting di organisasi ini, tahu persis lubang-lubang mana yang bisa dimasukkan kabupaten kota itu, tahu lah. Bagaimana caranya supaya kas PWR ini terisi. Gitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana membuat organisasi ini terbuka dalam hal manajemen, apakah manajemen keuangan maupun manajemen yang lain. Nah, keterbukaan itu mungkin akan membuat organisasi ini akan lebih maju. Pemberdayaan sumber daya yang ada ini perlu didukung, Pak. Sebagai contoh, kita sudah membuat SK tata kerja organisasi. Nah, kita berdayakan itu. Jadi, seperti Pak Edi Darno, masalah apa, bidang apa, ya kita berikan beban beliau untuk apa. Mungkin juga Pak Sur atau Pak Bu Paulina atau Pak Simanto, kan sudah ada pembidang masing-masing. Nah, kita berdayakan itu, tentunya dari pemberdayaan itu akan muncul dalam hal ini gagasan-gagasan yang mungkin bisa menghasilkan anggaran, menghasilkan dana. Kemudian itu yang masalah pendanaan. Jadi nanti mohon Pak Kemas melaporkan secara terbuka kira-kira stok dana kita ini berapa M lagi yang masih ada di rekening Pak Kemas. Kalau emberan ya kita bisa bagi-bagi lah. Nah kemudian berikutnya adalah masalah pelantikan. Nah perlu sebenarnya ada komit dari kita, terutama dibicarakan dengan kabupaten kota yang akan dilantik. Apakah memang memungkinkan untuk dilantik secara langsung? Nah, kalau memungkinkan, dalam artian kita udah ada jaminan dari bupati bahwa tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik di situ, artinya kita bisa melantik secara langsung. Dengan catatan, yang dari kitanya paling ya 2 mobil lah yang terlalu banyak.
2 mobil dengan 10 orang mungkin ya. Artinya tidak terlalu banyak. Yang penting-pentingnya yang mau lantak aja yang datang situ dengan beberapa pengurus. Terutama pemberdayaan core will, Pak. Ini yang perlu kita berdayakan betul. Karena kita sudah berdarah-darah nyusun core will, tetapi kalau tidak diberdayakan, buat apa? Sebagai contoh, di Mesuji ini kan core will-nya Pak Yun Basrianto dan kawan-kawan. Nah, kita bebankan aja untuk koordinasi ke sana itu beliau-beliau itu. Demikian juga Pesisir Barat, Lampung Barat, Pulau Bawang, dan Lampung Utara. Artinya, kalau core will ini kita berdaya secara penuh, tanggung jawabnya mesti ada. Tapi kalau kita tidak berdayakan, ya mungkin mereka memperdayakan malah. Jadi marilah kita mencoba untuk memberdayakan core will ini. Nah, kalau memang tidak bisa dilantik secara langsung, apakah pemerintah kabupaten kota setempat sudah bisa memfasilitasi dengan pelantikan virtual? Nah, kalau enggak jadi persoalan juga. Kita mau virtual di sananya mau nggak bisa menyiapkan fasilitasnya, percuma juga. Artinya perlu koordinasi secara intensif antara core will kita dengan binaannya gitu. Jadi Besuji itu, nah silakan Pak Yun Basrianto mereka koordinasi dengan ketua terpilihnya bagaimana untuk menjarakan itu. Artinya jangan sampai mereka tergantung dengan orang per orang aja sih kita. Jadi contoh umpamanya saya harus ketemu Pak Suryono, kalau enggak yang lain enggak perlu. Nah ini enggak ini. Core will itu bertanggung jawab penuh dalam wilayah binaan. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami dan perlu kita segera, kalau kata orang-orang sekarang ini ya move on. Nah, artinya kita bagaimana cara memberdayakan organisasi ini dengan baik, dengan tepat guna, berhasil guna, sehingga efektif. Jadi jangan umpamanya capek orang-orang per orang aja. Pokoknya jangan sampai L4 gitu. Lu lagi katanya. Nah, jadi lu daya pengurus yang lain. Mungkin itu saja sementara Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sur. Ya. Silakan Pak Suryono. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya lihat pada sehat-sehat semua dan cerah pada sore hari ini walaupun tidak selengkap apa yang kita harapkan. Kalau dari Pak Ses, baik Ses maupun Pak Wases tadi, bisa saya kelompokkan menjadi lima butir sebenarnya. Yang pertama adalah pemberdayaan pengurus, itu yang pertama. Ini juga ingin melaksanakan sama. Kemudian yang kedua adalah masalah. Masalah yang pertama adalah masalah keuangan. Yang kedua adalah masalah kepengurusan di kabupaten. Jadi ini Lampung Barat, kemudian Lampung Utara, itu masalah yang stagnan pengurusnya. Nah, ini yang sekarang lagi muncul itu. Kemudian yang ketiga adalah masalah pelantikan. Ya, masalah pelantikan. Kemudian yang terakhir adalah masalah tentang undangan HUT PWRI yang ditempatkan di Jawa Tengah. Oleh karena itu